tempat terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Ketika hasil pasar mempengaruhi pihak selain pembeli dan penjual di pasar, efek sampingnya adalah diciptakan eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dan dengan demikian gagal untuk memaksimalkan total surplus. Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam suatu kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan seorang pengamat dan tidak membayar atau menerima apapun kompensasi untuk efek itu. Eksternalitas meliputi external effect, neighborhood effect, side effect, spillover effect. Bentuknya bertambah atau berkurang dan bisa terjadi secara bersamaan atau simultan. Eksternalitas ini memiliki konsekuensi inefisiensi pasar dan munculnya pemanfaatan luar. Jenis-jenis eksternalitas itu ada 4. Produsen ke produsen, produsen ke konsumen, konsumen ke konsumen, konsumen ke produsen. Bentuk eksternalitas itu ada 2. 1. Eksternalitas yang bisa habis, yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat. Jika barang tersebut dikonsumsi oleh seorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, eksternalitas yang tidak bisa habis, yaitu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Ketika dampaknya pada pengamat adalah merugikan, eksternalitas disebut eksternalitas negatif. Namun, ketika dampaknya pada pengamat adalah menguntungkan, eksternalitas disebut eksternalitas positif. Contoh eksternalitas negatif seperti knalpot mobil, merokok, anjing menggonggong, atau hewan peliharaan yang berisik dan mengganggu rumah tangga, stereo keras di apartemen atau di lingkungan rumah. Contoh eksternalitas positif: imunisasi, bangunan bersejarah yang dipugar, penelitian teknologi baru. Perhatikan kurva pasar aluminium berikut ini. Kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam keadaan keseimbangan pasar adalah efisien dalam arti surplus produsen dan konsumen mencapai kondisi maksimum. Jika pabrik aluminium menghasilkan polusi atau negatif eksternalitas, kemudian biaya sosial dan memproduksi aluminium lebih besar daripada biaya produksinya. Untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, social cost termasuk biaya yang dikeluarkan oleh produsen plus biaya yang ditanggung oleh masyarakat lingkungan yang terkena polusinya. Perhatikan kurva polusi dan sosial optimal. Perpotongan kurva permintaan dan kurva social cost menunjukkan tingkat output optimal. Tingkat output optimal secara sosial adalah lebih kecil dari kuantitas keseimbangan. Untuk mencapai hasil yang optimal secara sosial, internalisasi eksternalitas memasukkan insentif perubahan, dengan demikian melibatkan orang-orang dalam proses produksinya. Pemerintah dapat melakukan internalisasi suatu eksternalitas dengan mengenakan keringanan pajak terhadap produsen untuk yang berhasil mengkonversikan kuantitas keseimbangan secara sosial. Eksternalitas positif dalam produksi. Ketika manfaat eksternalitas dirasakan oleh lingkungan, maka eksternalitas positif terjadi. Biaya sosial dari proses produksi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan konsumen. Misalnya kita
ambil contoh sebuah teknologi spillover adalah salah satu tipe eksternalitas positif yang terjadi ketika inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Perhatikan kurva berikut ini. Kurva ini merupakan kurva eksternalitas positif di produksi. Perpotongan kurva permintaan dan kurva social cost menunjukkan tingkat output optimal. Tingkat output optimal lebih besar dari kuantitas keseimbangan. Pasar menyediakan kuantitas lebih sedikit daripada yang diinginkan oleh masyarakat. Biaya sosial dari produksi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan konsumen. Internalisasi eksternalitas subsidi. Pemerintah seringkali menggunakan subsidi sebagai metode utama untuk mencoba menginternalisasikan eksternalitas positif. Kebijakan teknologi intervensi pemerintah dalam perekonomian bertujuan untuk memperkenalkan teknologi enhancing dalam industri disebut sebagai kebijakan teknologi. Patent laws merupakan suatu bentuk kebijakan teknologi yang memberikan perlindungan hak paten pada individu atau perusahaan yang menghasilkan penemuan. Hak paten ini kemudian disebut sebagai internalisasi eksternalitas. Internalisasi eksternalitas produksi salah satunya pajak. Pajak merupakan alat utama yang digunakan untuk internalisasi eksternalitas negatif. Subsidi merupakan alat utama yang digunakan untuk internalisasi eksternalitas positif. Kesamaan kedua kebijakan tersebut dapat dilihat dengan mempertimbangkan pasar untuk polusi. Perhatikan kurva berikut ini. Eksternalitas dan inefisiensi pasar. Eksternalitas negatif dalam produksi atau konsumsi mengarahkan pasar untuk memproduksi lebih banyak dari yang diinginkan. Eksternalitas positif dalam produksi dan konsumsi mengarahkan pasar untuk memproduksi lebih banyak dari yang diinginkan. Privat solusi untuk eksternalitas. Tindakan pemerintah tidak selalu dibutuhkan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Tipe-tipe dari privat solusi untuk eksternalitas. 1. Moral codes and social section. Kedua, charitable organization. Ketiga, integrating different types of business. Keempat, contracting between parties. The cost theorem. Jika perusahaan dapat melakukan penawaran tanpa mengeluarkan biaya untuk alokasi sumber daya, maka pasar akan selalu dapat mengatasi masalah eksternalitas dengan sendirinya dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Transaction cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi. Lalu, kenapa privat solusi tidak selalu berhasil? Karena biaya transaksi dapat menjadi terlalu tinggi. Kebijakan publik terhadap eksternalitas. Ketika eksternalitas secara nyata terjadi dan solusi privat tidak ada, pemerintah mungkin mencoba untuk mengatasi masalah dengan cara kebijakan command and control. Kebijakan market based. Kebijakan command and control seringkali berbentuk peraturan pemerintah, seperti melarang perilaku tertentu, memerintahkan perilaku tertentu. Misalnya, perintah imunisasi untuk murid SD, penetapan standar emisi gas buang dengan mengacu pada standar internasional. Kebijakan market based. Pemerintah menggunakan pajak
sebesar 5 juta untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh pabrik. Yang ketiga, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan prinsip eksternalitas. 1. Penerapan teorema cost. Pelaku-pelaku ekonomi pribadi atau swasta dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul di antara mereka melalui negosiasi sehingga efisien bagi kedua pihak. Kedua, izin polusi yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, asuransi. Lalu pada kebijakan market mix. 1. Travel pollution permits. Pengalihan izin polusi secara sukarela dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pasar untuk izin ini secepatnya dibangun perusahaan yang dapat mengurangi polusi pada tingkat yang lebih rendah mungkin lebih suka menjual izin yang dimilikinya ke perusahaan yang hanya dapat mengurangi polusi pada tingkat biaya lebih tinggi. Perhatikan kurva berikut ini. Kedua panel pada gambar menunjukkan kurva permintaan hak untuk mencemari. Kurva ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga polusi, semakin banyak perusahaan akan memilih untuk polusi. Di panel A, EPA menggunakan pajak kolektif untuk menetapkan harga polusi. Dalam hal ini, kurva penawaran untuk hak polusi adalah elastis sempurna atau karena perusahaan dapat mencemari sebanyak yang mereka inginkan dengan membayar pajak, dan posisi kurva permintaan menentukan jumlah polusi. Pada panel B, EPA menetapkan jumlah pencemaran dengan menerbitkan izin pencemaran. Dalam hal ini, kurva penawaran untuk hak polusi adalah inelastis sempurna karena jumlah polusi adalah jumlah tetap dengan jumlah izin, dan posisi kurva permintaan menentukan harga polusi. Oleh karena itu, EPA dapat mencapai titik manapun pada permintaan tertentu kurva, baik dengan menetapkan harga dengan pajak korektif atau dengan menetapkan kuantitas dengan izin polusi. Namun, dalam beberapa keadaan, menjual izin pencemaran mungkin lebih baik daripada memungut pajak korektif. Misalkan EPA menginginkan tidak lebih dari 600 ton grop dibuang ke sungai, tetapi karena tidak mengetahui kurva permintaan untuk polusi, tidak yakin berapa besar pajak yang akan mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, itu hanya dapat melelang 600 izin polusi. Harga lelang akan menghasilkan ukuran yang sesuai dengan pajak korektif. Gagasan pemerintah melelang hak untuk mencemari mungkin pada awalnya terdengar seperti makhluk imajinasi beberapa ekonom. Dan faktanya begitulah ide dimulai. Namun semakin EPA telah menggunakan sistem sebagai cara untuk mengendalikan polusi, kisah sukses yang menonjol adalah kasus sulfur dioksida S02. Penyebab utama hujan asam pada tahun 1990, amandemen Undang-Undang Udara Bersih diperlukan pembangkit listrik untuk mengurangi S02 emisi secara substansial. Sementara itu, amandemen mengatur sistem yang memungkinkan tanaman untuk memperdagangkan S02 mereka tunjangan. Mulanya perwakilan industri dan pemerhati lingkungan skeptis terhadap proposal, tetapi seiring waktu sistem telah mengurangi polusi dengan gangguan minimal. Izin polusi seperti pajak korektif sekarang secara luas dipandang sebagai biaya yang efektif cara menjaga kebersihan lingkungan. Begitu di panel A, EPA menetapkan harga polusi dengan memungut pajak korektif dan kurva permintaan menentukan jumlah polusi. Pada panel B, EPA membatasi kuantitas polusi dengan membatasi jumlah izin polusi, dan permintaan kurva menentukan harga polusi. Harga dan kuantitas polusi adalah sama dan dalam dua kasus tersebut. Ringkasan pada materi hari ini, ketika transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung mempengaruhi pihak ketiga, efeknya disebut eksternalitas. Eksternalitas negatif
menyebabkan sosial kuantitas optimal di pasar menjadi kurang dari kuantitas keseimbangan. Eksternalitas positif menyebabkan sosial kuantitas optimal di pasar menjadi lebih besar daripada kuantitas keseimbangan. Mereka yang terkena dampak eksternalitas dapat terkadang menyelesaikan masalah. Teorema Coase menyatakan bahwa jika orang bisa menawar tanpa biaya, maka mereka selalu dapat mencapai kesepakatan di mana sumber daya dialokasikan secara efisien. Ketika pihak swasta tidak bisa menangani eksternalitas secara memadai, kemudian pemerintah turun tangan, pemerintah juga dapat mengatur perilaku atau menginternalisasi eksternalitas dengan menggunakan pajak Pigovian. Ringkasan pada materi hari ini, ketika transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung mempengaruhi pihak ketiga, efeknya disebut eksternalitas.
eksternalitas negatif menyebabkan sosial kuantitas optimal di pasar menjadi kurang dari kuantitas keseimbangan. Eksternalitas positif menyebabkan sosial kuantitas optimal di pasar menjadi lebih besar daripada kuantitas keseimbangan. Mereka yang terkena dampak eksternalitas dapat terkadang menyelesaikan masalah. Mereka yang terkena dampak eksternalitas dapat terkadang menyelesaikan masalah secara pribadi. Teorema Coase menyatakan bahwa jika orang bisa menawar tanpa biaya, maka mereka selalu dapat mencapai kesepakatan di mana sumber daya dialokasikan secara efisien. Ketika pihak swasta tidak bisa menangani eksternalitas secara memadai, kemudian pemerintah turun tangan, pemerintah juga dapat mengatur perilaku atau menginternalisasi eksternalitas dengan menggunakan pajak Pigovian.